Judul cerita, Rumah Sakit Sunyi. Bagian 1, pintu masuk yang tidak pernah sama. Malam itu, Andra berdiri di depan sebuah bangunan tua yang menjulang gelap di antara pepohonan. Rumah sakit itu, dulunya rumah sakit umum kota yang cukup ramai, sekarang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pagar besi yang berkarat masih berdiri seakan enggan runtuh. Andra menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyalakan senter. "Gila, apa aku beneran mau masuk ke sini?" gumamnya. Tujuan Andra bukan sekedar rasa penasaran. Ibunya sedang sakit keras, dan ia mendengar kabar samar-samar bahwa ada arsip pasien lama yang masih tersimpan di ruang arsip bawah tanah rumah sakit ini. Konon, arsip itu berisi catatan pengobatan pasien yang dulu pernah ditangani dokter legendaris bernama Dr. Surya. Menurut desas-desus, Dr. Surya menemukan terapi eksperimental yang bisa menyembuhkan penyakit langka, penyakit yang mirip dengan yang ibunya derita sekarang. Andra tahu, mungkin itu hanya rumor, tapi dia sudah kehabisan cara. "Demi ibu, aku harus coba," bisiknya. Ia mendorong pintu depan rumah sakit. Suara engsel berdecit panjang bergema ke seluruh lobi yang luas. Bau apek, tarat, dan entah apa lagi langsung menusuk hidungnya. Ruangan itu masih punya sisa-sisa masa lalu. Kursi tunggu berderet, meja resepsionis, papan pengumuman kusam dengan kertas menguning. Andra menyorot senter ke kiri. Sebuah kursi roda teronggok di sudut ruangan, roda depannya bengkok. "Kenapa masih ada beginian di sini?" gumamnya sambil melangkah. Di atas meja resepsionis ada buku catatan. Anehnya, meski debu menutupi hampir segalanya, buku itu terlihat lebih bersih, seperti ada orang yang baru saja menyentuhnya. Dengan hati-hati, Andra membuka. Di halaman pertama, tertulis tulisan tangan. "Selamat datang kembali, pasien." Andra terhenti. "Apa-apaan?" Tiba-tiba terdengar suara langkah di lantai atas. Cepat, tergesa-gesa, seperti orang berlari. Andra menyorotkan senter ke tangga, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan panjang yang seakan bergeser sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Oke. Jangan panik. Mungkin tikus atau kucing liar. Ia mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia melangkah ke dalam, semakin ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Di sepanjang koridor, lampu-lampu neon mati tergantung di atas, berayun pelan seperti ada angin yang berhembus dari dalam gedung. Padahal, semua jendela tertutup rapat. Andra melihat papan arah. Ruang rawat inap, ruang operasi, ruang anak. Arsip, basement. Matanya langsung terpaku pada kata arsip. Tapi ia tahu ia harus melewati koridor panjang untuk sampai ke tangga bawah. Senter diarahkan ke kanan. Di sana, dinding dipenuhi coretan. Ada yang berupa grafiti, ada pula tulisan seperti "Jangan masuk. Mereka masih di sini. Ruang anak bukan untuk manusia." Andra merinding. Tangannya hampir ingin berbalik keluar. Tapi saat ia menoleh, pintu depan yang tadi terbuka kini tertutup rapat. "Tidak, aku tadi jelas-jelas ninggalin kebuka." Ia mencoba menarik gagang pintu. Terkunci, entah bagaimana. Dek, sesuatu jatuh dari lantai 2. Andra menyorot ke atas. Sebuah boneka perawat tua, bajunya sobek, kepalanya hampir terlepas. Boneka itu jatuh tepat di depan kaki Andra. Ia mundur setengah langkah lalu, "Selamat malam." Suara itu, suara perempuan, berat, berbisik dari arah koridor. Andra langsung mengarahkan senter. Kosong. Hanya kursi roda di ujung lorong. Andra tak sempat melanjutkan kata-kata. Kursi roda itu bergerak sendiri. Roda berderit pelan.
makin lama makin cepat, lalu meluncur lurus ke arahnya. Andra menyingkir cepat. Kursi roda menghantam dinding keras. Pantulan bunyinya menggema panjang. Ini gila. Ini beneran gila. Gumam Andra. Tubuhnya gemetar. Ia menegakkan diri. Tidak ada jalan keluar. Kalau pintu depan sudah terkunci, satu-satunya jalan adalah maju. Menuju basement. Menuju ruang arsip. Koridor menuju tangga semakin gelap. Senter Andra berkedip-kedip. Padahal baterainya masih baru. Dari jauh, ia mendengar suara, seperti nyanyian. Suara anak kecil, pelan, menyanyikan lagu Nina Bobo. Bobo, Bobo, adik Bobo. Andra tertegun. Suara itu datang dari ruang anak. Pintunya terbuka sedikit. Dari celah, terlihat cahaya redup. Ia menelan ludah. Tidak. Jangan berhenti, fokus ke arsip. Tapi saat ia hendak melewati pintu itu, suara nyanyian berubah. Nada panjang, serak, dan suara anak itu terdengar pecah. Bobo, bersamaku. Bam, pintu terbanting terbuka. Andra sontak menyorot senter ke dalam. Ruangan itu penuh ranjang anak kecil. Boneka-boneka tergeletak. Dan di tengah ruangan ada sosok mungil dengan gaun pasien putih, rambut panjang menutupi wajah, sedang duduk di ranjang paling dekat pintu. Sosok itu menoleh perlahan ke arah Andra. Mata hitam pekat, senyum lebar yang tidak manusiawi. Andra menjerit dan berlari sekencang-kencangnya ke arah tangga. Tangga menuju basement dingin dan lembab. Bau tanah bercampur karat memenuhi udara. Saat ia menuruni tangga, langkah kakinya bergema. Tapi bukan cuma satu gema. Ada langkah lain yang mengikuti tepat di belakangnya. Siapa itu? Andra menoleh cepat. Kosang. Namun saat ia kembali menunduk, tangan pucak meraih pergelangan kakinya dari sela anak tangga. Andra hampir jatuh. Ia berteriak, menghentak kakinya, lalu melompat ke bawah hingga mencapai lantai basement. Senter nyaris terlepas dari tangannya. Nafasnya memburuh, dadanya naik turun. Ia menyorot ke sekeliling. Koridor basement lebih sunyi dari atas. Temboknya lembab, berjamur. Pintu besi berderet di kiri kanan, semua tanpa label. Hanya satu pintu besar di ujung dengan tulisan samar, arsip. Andra berlari ke arah pintu itu. Tapi saat ia mendekat, pintu lain di kiri kanannya bergetar keras. Seakan ada sesuatu yang menggedor dari dalam. Dum, dum, dum. Buka, buka. Suara serak dari balik pintu. Andra menutup telinganya, setengah berlari menuju pintu arsip. Ia dorong, terkunci. Tidak, jangan di sini. Ia panik. Lalu tiba-tiba suara berat, tenang, muncul dari kegelapan. Sedang mencari sesuatu, nak? Andra terhenti. Sorot senternya menangkap sosok. Seorang lelaki tua, memakai jas dokter putih, meski kotor dan penuh noda. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumannya dingin. Selamat datang di ruang arsip, katanya. Aku sudah menunggumu. Bagian 2. Jejak di koridor bawah tanah. Andra berdiri kaku. Senter di tangannya sedikit bergetar. Cahayanya menyorot sosok lelaki tua dengan jas dokter yang berdiri hanya beberapa meter di depan. Pria itu tersenyum samar. Senyum yang tidak hangat, melainkan dingin. Senyum orang yang sudah terlalu lama tenggelam dalam kesepian. Siapa kau? Suara Andra bergetar. Aku hanyalah penjaga di sini. Suara itu serak, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Orang-orang menyebutku Dr. Surya. Jantung Andra berdetak kencang. Nama itu, nama yang sejak awal ia cari. Nama yang disebut-sebut punya catatan pengobatan misterius. Andra menelan ludah. Kalau begitu,
Aku harus bicara denganmu. Aku perlu arsip. Tentang penelitianmu, tentang metode pengobatanmu. Ibuku sakit. Aku butuh itu untuk menyelamatkan dia. Dokter itu tersenyum lebih lebar. Namun senyumannya aneh. Seperti wajahnya dipaksa untuk menunjukkan ekspresi yang bukan miliknya. Ah, pasien baru rupanya. Semua yang datang ke sini bilang hal yang sama. Demi seseorang yang mereka cintai. Tapi, tahukah kau, Nak? Tidak semua orang sanggup membayar harganya. Andra mengerutkan kening. Maksudmu apa? Alih-alih menjawab, dokter itu berbalik perlahan melangkah ke arah pintu besar bertuliskan arsip. Anehnya, begitu ia menyentuh gagang pintu yang tadi terkunci langsung terbuka begitu saja. Kau ingin tahu? Katanya sambil menoleh setengah. Ikuti aku. Ruangan arsip itu luas, lebih besar dari perkiraan Andra. Rak-rak besi berderet seperti labirin penuh dengan map usang, kotak kayu, bahkan botol berisi cairan keruh. Bau apek bercampur kimia menusuk hidung. Andra melangkah pelan, senter menyorot ke sekeliling. Di rak terdekat ada map dengan label Pasien 101 hilang. Pasien 112 tidak diselesaikan. Pasien 130 ditolak. Kenapa sebutannya aneh-aneh begini? Gumam Andra. Dokter Surya berjalan di depan, tangannya menyusuri rak seolah sedang mencari sesuatu. Setiap pasien punya cerita. Setiap catatan adalah kesaksian. Kau ingin tahu soal penyakit ibumu? Maka kau harus tahu dulu bagaimana semua ini dimulai. Andra mengerutkan kening. Aku tak peduli masa lalu, aku hanya butuh catatan medis, tolong berikan. Dokter itu berhenti. Matanya menatap tajam ke arah Andra. Sinarnya seperti menusuk hingga ke dasar jiwa. Jangan sombong, Nak. Tidak ada yang gratis di sini. Tiba-tiba, seluruh lampu neon di langit-langit basement menyala sendiri. Cahaya putih kusa memenuhi ruangan. Andra terkejut sampai hampir menjatuhkan senternya. Dan saat cahaya itu menerangi rak-rak besi, ia melihat sesuatu. Di sela map-map dan arsip, ada bagian tubuh manusia. Jari-jari kering, bola mata, bahkan wajah yang ditempelkan seperti foto, tapi jelas itu bukan kertas. Semua disusun rapi, seperti bagian dari koleksi. Andra mundur setengah langkah. Astaga, ini... Tenang, suara dokter itu datar. Mereka semua bagian dari penelitian. Semua pasienku, mereka masih di sini, dengan caranya masing-masing. Andra ingin muntah. Tangannya gemetar hebat, tapi ia memaksa untuk tetap berdiri. Kalau kau ingin catatan itu, kata dokter lagi, kau harus melalui ujianku. Andra mengerutkan kening. Ujian apa? Dengar, dokter itu menunduk sedikit. Suaranya merendah, namun penuh tekanan. Rumah sakit ini hidup. Koridor-koridornya tidak akan sama setiap kali kau melangkah. Kau harus berjalan dan rumah sakit akan menilai. Jika kau bisa bertahan, arsip yang kau cari akan muncul di hadapanmu. Andra menatapnya ragu. Dan kalau gagal? Senyum dokter itu melebar. Kau akan menjadi salah satu dari mereka. Ia menunjuk ke rak yang penuh bagian tubuh. Dengan berat hati, Andra akhirnya mengikuti petunjuk. Ia melangkah keluar dari ruang arsip, kembali ke koridor basement. Namun, benar saja, koridor itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dinding yang tadi berjamur, kini basah meneteskan cairan merah gelap. Pintu-pintu besi berderet, tapi labelnya berubah. Sekarang di setiap pintu tertulis satu kata dengan cat merah. Marah, sedih, putus asa, takut. Andra merinding. Ia berjalan perlahan menyusuri koridor yang tampak semakin panjang tanpa ujung. Suara-suara mulai terdengar dari balik pintu. Tangisan,
jeritan, tawa, bahkan suara-suara yang menirukan suaranya sendiri. Andra, Andra, tolong aku. Andra berhenti. Itu suara ibunya. Dari balik pintu bertuliskan putus asa. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Tapi begitu ia mendekat, jari-jarinya merasakan panas luar biasa. Seperti pintu itu terbakar dari dalam. Ia segera menarik tangannya kembali. Ini jebakan. Ini pasti bagian dari ujiannya. Langkah Andra berlanjut. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin aneh koridornya. Lantai yang tadinya ubin, kini berubah menjadi lantai rumah sakit operasi. Bercahaya, tapi penuh noda darah kering. Bau formalin menusuk hidung. Di tengah koridor, ada bekas tandu dengan sabuk pengikat yang rusak. Di atasnya, ada bekas goresan seperti seseorang berusaha melepaskan diri dengan kuku. Andra menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari sesuatu. Jejak kaki basah muncul di lantai. Jejak itu tidak berasal darinya. Jejak itu lebih besar, lebih berat, seakan ada seseorang yang berjalan di depannya. Namun, saat ia sorotkan senter, tidak ada siapa-siapa. Jejak itu berhenti di sebuah pintu besar di ujung koridor. Pintu itu berbeda dari yang lain. Tidak ada label kata, hanya satu tulisan yang tergores kasar. Masuk. Andra menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Kali ini, tidak panas, tidak dingin, netral. Ia mendorong pelan. Pintu berderit, terbuka, dan di baliknya, sebuah ruangan operasi besar. Lampu gantung di langit-langit menyala redup. Di tengah ruangan ada meja operasi. Dan di atas meja itu, seseorang sedang berbaring. Andra menyorotkan senter. Matanya membelelak. Itu ibu. Tubuh perempuan di atas meja itu persis ibunya. Gaun pasien, rambut terurai, wajah pucat. Tapi matanya terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Andra berlari mendekat. Ibu! Ibu bangun! Ini aku! Namun begitu ia menyentuh tubuh itu, kulitnya dingin, kaku, seperti mayat. Lalu mulut sosok itu bergerak. Dengan suara serak, ia berbisik. Andra, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Andra tertegun, mundur. Ini bukan ibu. Tidak, ini tipuan. Tiba-tiba tubuh itu bergerak cepat, bangkit duduk. Lalu menoleh ke arah Andra dengan mata hitam pekat. Suaranya berubah menjadi teriakan melengking. Kau harus menemani aku. Sosok itu melompat dari meja operasi, langsung menerkam Andra. Bagian 3, pasien yang tidak pernah pulang. Andra terhuyung ke belakang. Tubuhnya hampir jatuh ketika sosok menyerupai ibunya menerkam. Dengan refleks ia mengangkat tangan, mendorong tubuh itu, lalu berlari ke arah pintu. Namun pintu yang tadi terbuka, kini menutup rapat dengan bunyi gedebuk keras. Andra menghantamkan bahunya ke pintu berulang kali. "Buka, buka!" teriaknya panik. Sosok ibunya mendekat dengan gerakan kaku. Mata hitam pekatnya menatap tajam, bibirnya meracau kalimat yang sama. Temani aku, jangan tinggalkan aku. Andra semakin panik. Ia melihat sekeliling ruangan operasi, mencari apa saja yang bisa digunakan. Pandangannya berhenti pada pisau bedah berkarat di meja instrumen. Ia meraih pisau itu, mengarahkannya ke sosok tersebut. Jangan mendekat. Tapi sosok itu terus berjalan. Tubuhnya bergetar, seperti boneka yang ditarik paksa. Tangannya terjulur ke depan. Dengan teriakan putus asa, Andra mengayunkan pisau. Pisau itu menembus dada sosok tersebut. Andra terdiam, tapi yang keluar bukan darah.
Dari luka itu mengalir cairan hitam pekat, berbau busuk menyengat. Sosok itu mengerang, lalu tubuhnya mulai mencair, jatuh ke lantai seperti lumpur hidup, menyisakan bau busuk menusuk. Andra terengah-engah. Pisau masih di tangannya. Tangannya gemetar hebat. Pintu operasi tiba-tiba terbuka sendiri. Andra berlari keluar, tak peduli lagi ke arah mana. Koridor yang ia masuki kali ini berbeda. Lebih sempit, lebih panjang, dan lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak aneh. Saat ia berjalan, suara-suara mulai terdengar dari balik dinding. Bisikan lirih, tertawa kecil, tangisan tertahan. Lalu suara-suara itu semakin jelas membentuk kata-kata. "Dokter, tolong saya. Jangan biarkan mereka ambil organ saya. Saya ingin pulang." Andra berhenti. Suara itu terdengar begitu nyata. Ia tempelkan telinganya ke dinding. Suara tangisan terdengar tepat di baliknya, seolah ada seseorang terjebak di sana. Dengan ngeri, ia mundur. Apa pasien-pasien itu dikurung di balik tembok? Di ujung koridor, ia menemukan sebuah ruang besar dengan pintu kayu tua. Di atas pintu, papan nama berkarat. Ruang perawatan psikiatri pasien khusus. Andra mendorong pintu itu. Ruangan di dalamnya penuh dengan ranjang besi berjejer, tapi semua ranjang kosong. Hanya tersisa sabuk kulit pengikat yang sudah rapuh. Bau lembab menusuk hidung. Namun begitu ia menyalakan senter ke arah langit-langit, jantungnya hampir berhenti. Di langit-langit, puluhan tubuh menggantung terbalik. Pasien-pasien dengan seragam rumah sakit, wajah pucat, mata terpejam. Mereka semua digantung dengan tali, seperti boneka. Tiba-tiba, satu persatu mata mereka terbuka bersamaan. Semua menatap lurus ke arah Andra. Andra membeku, nafasnya tercekat. Lalu, salah satu dari mereka berbicara dengan suara serak. "Kami, pasien yang tidak pernah pulang." Suara lain menyusul lebih banyak, bergema di seluruh ruangan. "Kami datang dengan harapan. Kami hanya ingin sembuh. Tapi kami tidak pernah keluar lagi." Andra menelan ludah. Apa yang kalian inginkan dariku?" Pasien-pasien itu berbicara bersamaan. Suara mereka bergabung menjadi satu. "Bawa nama kami keluar. Jangan biarkan kami hilang." Andra mengangguk cepat. Baik, aku akan melakukannya. Tapi tolong jangan dekati aku." Tubuh-tubuh itu mulai bergoyang. Tali yang menggantungkan mereka berderit pelan. Salah satu pasien melepaskan diri, jatuh ke lantai dengan suara tulang patah. Namun anehnya, pasien itu langsung berdiri, berjalan kaku ke arah Andra. Pasien lain menyusul, satu demi satu turun, mendekati Andra dengan langkah menyeret. Andra berlari ke pintu, tapi pintu itu menutup sendiri, terkunci rapat. Ia membanting gagang pintu, sementara pasien-pasien itu semakin dekat. Wajah mereka pucat, mata kosong, mulut berbisik pelan. Temani kami." Andra berteriak, menggedor pintu. Tiba-tiba suara keras menggema di ruangan. Suara Dokter Surya. "Ujian kedua, nak. Jangan hanya berlari. Kau harus berani melihat. Jika tidak, mereka akan menjadi keluargamu selamanya." Andra berhenti. Nafasnya tersengal. Ia sadar, ia tidak bisa lari. Dengan gemetar, ia menyalakan senter, menyorot wajah pasien-pasien itu satu persatu. Dan setiap kali cahaya senter menyorot wajah mereka, wajah itu berubah. Bukan lagi wajah asing, melainkan wajah orang-orang yang Andra kenal. Teman sekolah,
tetangga, bahkan wajah gurunya. Andra gemetar. Tidak, ini tidak nyata. Namun semakin lama, wajah-wajah itu menyatu menjadi wajah ibunya. Puluhan sosok dengan wajah sama bergerak ke arahnya. Andra berteriak sekuat tenaga. Dan tiba-tiba semuanya hilang. Ruangan itu kosong. Ranjang-ranjang kembali kosong. Tidak ada pasien, tidak ada suara. Andra terhuyung, hampir jatuh. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di pojok ruangan, sebuah lemari arsip berdebu terbuka. Di dalamnya ada map usang bertuliskan, Pasien 201 Rina Adiputri. Andra membeku. Itu nama ibunya. Tangannya gemetar saat meraih map itu. Di dalamnya ada catatan medis, penuh tulisan tangan Dokter Surya. Pasien menunjukkan gejala melemah total pada organ dalam. Terapi konvensional gagal. Alternatif transplantasi eksperimen. Resiko kehilangan jiwa pasien, tubuh menjadi wadah kosong. Andra menatap lembar itu dengan mata melebar. Apa maksudnya? Suaranya bergetar. Ibu dijadikan percobaan. Tiba-tiba ruangan berguncang hebat. Lampu di langit-langit pecah satu persatu. Suara Dokter Surya menggema lagi. Kali ini lebih keras, penuh amarah. Kau tidak seharusnya membaca itu. Belum waktunya kau tahu. Rak-rak besi berjatuhan, ranjang-ranjang bergerak sendiri. Pasien-pasien yang tadi hilang muncul kembali. Kali ini lebih buas, wajah mereka rusak. Tubuh mereka bergerak cepat menuju Andra. Andra berlari sekuat tenaga, menggenggam map ibunya erat-erat. Ia tahu satu hal, ia harus keluar dari rumah sakit ini apapun caranya. Bagian 4. Rahasia Dokter Surya. Andra berlari melewati koridor panjang, map berisi nama ibunya ia dekap sekuat tenaga. Nafasnya terengah, langkahnya bergetar. Di belakangnya, suara langkah kaki pasien-pasien aneh itu masih terdengar, meski ketika ia menoleh, koridor tampak kosong. Namun setiap kali ia menoleh ke depan lagi, koridor berubah. Dinding berganti warna, lampu berkedip, bahkan pintu-pintu muncul dan menghilang. Seakan rumah sakit itu hidup, bergerak mengikuti pikirannya. Andra menahan nafas. Ia tahu rumah sakit ini tidak sekadar bangunan. Ada sesuatu yang membuatnya terjebak. Dimensi, kutukan, atau mungkin eksperimen gagal. Ia berhenti di depan sebuah pintu besar bertuliskan Laboratorium Penelitian hanya untuk staf medis. Tangannya gemetar saat mendorong pintu itu. Di dalam, ruangan penuh tabung-tabung kaca tinggi berisi cairan keruh. Dan di dalam setiap tabung ada tubuh manusia. Pasien-pasien dengan selang menempel di mulut dan dada mereka. Ada yang masih bergerak pelan, ada yang sudah diam membusuk. Andra mundur beberapa langkah. Ya Tuhan, di salah satu tabung, ia melihat sosok perempuan dengan wajah yang sangat ia kenal. Rambut ikal, wajah pucat, bibir tipis. Ibunya. Ibu, jerit Andra menghampiri tabung itu. Mata ibunya tertutup, wajahnya tenang seolah tertidur. Selang-selang masuk ke tubuhnya, mengalirkan cairan hitam pekat. Andra memukul-mukul kaca tabung. Ibu, bangun. Itu aku, Andra. Namun tubuh ibunya tetap diam. Dari balik ruangan, suara langkah kaki bergema. Berat, pelan, namun penuh wibawa. Andra menoleh. Dari kegelapan, muncul sosok pria berjas dokter putih. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambut beruban. Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Dokter Surya. Akhirnya kau sampai ke sini, Andra.
katanya dengan suara tenang. Andra menggertakkan gigi. "Apa yang kau lakukan pada ibuku? Kenapa dia ada di sini?" Dokter Surya berjalan mendekat, tangannya menyentuh salah satu tabung seolah itu karya seni. "Ibumu adalah pasien paling berharga. Dengan tubuhnya, aku hampir berhasil menemukan rahasia kehidupan abadi." Andra menegang. "Kehidupan abadi?" Dokter Surya mengangguk. "Tubuh manusia rapuh, organ cepat rusak. Tapi dengan metodeku, jiwa bisa dipindahkan, ditahan, bahkan digandakan. Pasien-pasien itu," ia menunjuk tabung lain, "hanya percobaan. Tapi ibumu adalah kunci." Andra menatapnya dengan benci. "Kau gila!" Surya tersenyum dingin. "Gila? Tidak, Nak. Aku ilmuwan. Aku sudah melihat kematian terlalu sering di rumah sakit ini. Anak-anak, ibu, ayah, semua lenyap. Aku muak. Jadi aku menciptakan jalan keluar. Abadi, kekal. Dan ibumu, dia setuju." Andra menggeleng. "Tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah menyetujui ini." Suara lirih terdengar dari tabung ibunya. Bibirnya bergerak pelan meski matanya masih terpejam. "Andra, jangan dengarkan dia." Andra mendekat, menempelkan tangannya ke kaca. "Ibu, aku di sini. Aku akan keluarkan ibu." Tiba-tiba Surya menepuk tangan Andra, membuatnya terkejut. "Kau tidak mengerti. Ibumu sudah bukan lagi milikmu. Ia milik penelitianku. Jika kau membebaskannya, tubuhnya akan hancur. Jiwa ibumu hanya bisa bertahan di sini." Andra menatapnya tajam. "Kau mementanakan jiwa mereka semua, kan? Semua pasien yang tidak pernah pulang." Surya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Pemenjaraan? Tidak, Nak. Aku menyelamatkan mereka dari kematian. Kau harus berterima kasih padaku." Tiba-tiba alarm berbunyi nyaring. Salah satu tabung retak. Cairan hitam menetes keluar. Tubuh pasien di dalamnya menggeliat liar dengan matanya terbuka lebar dengan sorot mengerikan. Pasien itu menghantam kaca dari dalam. Sekali, dua kali, bruk, kaca pecah. Cairan hitam meluap keluar. Tubuh pasien jatuh ke lantai, merangkak dengan gerakan patah-patah menuju Andra. Lalu pasien lain ikut berontak. Satu persatu tabung pecah memenuhi ruangan dengan suara kaca hancur. Andra panik. Ia memandang Surya. "Kau lihat ini, mereka menderita. Ini bukan penyelamatan, ini penyiksaan." Surya hanya tersenyum tenang, meski matanya menyala aneh. "Inilah harga menuju keabadian, Nak. Mereka hanyalah kegagalan kecil, tapi ibumu sempurna. Aku tidak akan menyerah hanya karena kau menangis." Andra berlari ke tabung ibunya, mencoba mencari cara membuka. Ada panel besi dengan tombol-tombol tua. Ia menekan satu tombol, lampu merah menyala. Sirene ruangan berdengung makin keras. "Ibu, aku akan keluarkan ibu." Surya tiba-tiba berdiri di belakangnya. Tangannya mencengkram bahu Andra kuat sekali. "Kau akan membunuhnya, Nak. Jika kaca ini pecah, tubuhnya tidak akan bertahan." Andra melawan, melepaskan cengkraman itu. Matanya penuh air mata, tapi juga amarah. "Lebih baik ibu mati daripada jadi mainanmu." Ia menekan tombol darurat. Tabung bergetar hebat, retakan mulai muncul. Surya berteriak. Kali ini tidak lagi tenang. "Berhenti! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Cairan hitam mulai merembes keluar, menyebar di lantai. Sosok ibunya masih diam, tapi bibirnya bergerak lirih. "Andra, aku bangga padamu." Prak! Kaca pecah. Cairan meluap. Tubuh ibunya jatuh ke lantai, lemah
Napasnya tersengal. Andra langsung mendekapnya. "Ibu, bangun! Kita harus pergi dari sini." Mata ibunya terbuka perlahan, menatap Andra dengan senyum tipis. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, tubuhnya mulai bergetar hebat. Cairan hitam keluar dari mulut dan matanya. Tangannya mencengkram lengan Andra. "Lari, nak," bisiknya pelan. Tiba-tiba seluruh ruangan meledak dengan jeritan pasien-pasien yang lepas dari tabung. Mereka merangkak, berteriak, tubuh mereka meleleh, berusaha meraih Andra. Surya berdiri di tengah kekacauan, matanya kini sepenuhnya hitam. Senyum gila terukir di wajahnya. "Kau tidak bisa kabur, Andra. Aku adalah Tuhan di rumah sakit ini." Andra menahan tubuh ibunya sambil menatap Surya dengan kebencian mendidih. "Kalau begitu, aku akan menghancurkan rumah sakitmu, sekaligus kau." Bagian 5. Malam terakhir di rumah sakit jiwa. Andra memapah tubuh ibunya yang semakin lemah. Cairan hitam terus merembes dari tubuhnya. Tapi matanya masih menatap Andra dengan penuh kasih sayang. "Jangan berhenti, nak. Keluar dari sini." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Andra menggaleng keras. "Tidak, kita keluar bersama." Suara pasien-pasien yang terlepas dari tabung semakin keras. Tubuh mereka berjalan limbung, wajah mereka hancur, cairan hitam menetes dari setiap pori-pori. Mereka merangkak, mengerang, seakan ingin menelan Andra dan ibunya hidup-hidup. Di tengah kekacauan itu, Dr. Surya berdiri dengan tenang meski wajahnya mulai berubah. Kulitnya memucat, matanya menghitam sepenuhnya, dan urat-urat hitam menjalar di leher serta tangannya. "Andra," suaranya bergema, lebih berat dari manusia biasa. "Kau sudah menghancurkan penelitianku, tapi kau lupa satu hal. Aku bukan hanya dokter. Aku adalah ciptaan dari penelitian itu sendiri. Aku abadi." Andra mengaruh ibunya di lantai, lalu berdiri menghadapi Surya. Tangannya terkepal, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh keberanian. "Kalau benar kau abadi, maka aku akan jadi akhir dari keabadianmu." Surya tertawa keras, suaranya menggema memenuhi ruangan. "Hahaha, kau anak kecil yang bahkan tidak bisa menyelamatkan ibunya. Kau pikir bisa melawanku?" Tiba-tiba Surya mengangkat tangannya. Dari tubuh pasien-pasien yang tergeletak, cairan hitam mengalir, menyatu ke dalam tubuhnya. Sosoknya membesar, kulitnya merekah, tulang-tulang muncul dari punggungnya seperti sayap patah. Ia kini lebih menyerupai monster daripada manusia. Andra, inilah wujud dari keabadian. Andra mundur selangkah, tapi suara lirih ibunya terdengar. "Andra, di sakumu, map itu, baca halaman terakhir." Dengan tergesa, Andra mengeluarkan map yang masih ia bawa. Tangannya bergetar membuka halaman terakhir. Di situ, tulisan tangan ibunya terbaca. "Jika aku tak bisa kembali, hancurkan inti energi di ruang pusat. Itu satu-satunya cara menghentikan Surya." Andra mengangkat kepalanya, menatap ibunya. "Ruang pusat? Di mana?" Ibunya tersenyum lemah, menunjuk ke dinding di belakang Surya. Ada pintu baja besar dengan lambang medis yang sudah berkarat. Surya sadar arah pandangan Andra. Ia menggeram. "Tidak, itu bukan untukmu, itu milikku." Monster itu melompat, menghantam lantai hingga retak. Andra terpental, hampir terhempas ke dinding. Nafasnya tersengal, tapi ia berlari ke arah pintu baja. Tangannya menarik pegangan pintu, tapi terkunci. "Brengsek!" Surya mengangkat tangannya, siap menghantam Andra sekali lagi. Namun, tiba-tiba ibunya, dengan sisa tenaga terakhir, merangkak memeluk kaki Surya. "Andra, cepat, buka pintunya."
Surya menggeram, menendang ibunya hingga tubuhnya terlempar ke sisi ruangan. Andra menjerit, tapi tak ada waktu. Tanpa pikir panjang, ia meraih besi patah di lantai, lalu menusuk panel itu. Zzz. Percikan listrik memercik, pintu baja bergetar, lalu perlahan terbuka dengan suara berat. Di balik pintu, ruangan bundar luas terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah inti energi berbentuk tabung besar berisi cahaya putih berputar. Cahaya itu kontras dengan kegelapan rumah sakit, seolah menjadi jantung tempat ini. Andra tahu, inilah sumber kekuatan Surya. Namun, Surya mengaum marah. Tubuh monsternya merangkak masuk ke ruangan itu. "Kau berani menyentuh milikku? Aku akan merobek-robek tubuhmu." Andra berlari menuju inti energi. Tangannya meraih tuas besar di samping mesin. Ia menarik sekuat tenaga, tapi tuas itu macet. Surya melompat ke arahnya. Giginya tajam, tangannya memanjang seperti cakar. Di detik terakhir, suara ibunya terdengar lagi. "Andra, ingat, jangan takut." Dengan teriakan penuh tenaga, Andra menarik tuas itu sekuat-kuatnya. Krak! Tuas patah, alarm berbunyi keras. Inti energi bergetar hebat. Cahaya putih di dalamnya meledak membanjiri ruangan. Surya menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai meleleh. "Tidak, aku abadi, aku Tuhan." Cahaya itu menelan seluruh tubuhnya. Suaranya memudar, meninggalkan hanya gema hampa. Andra terlempar ke lantai. Kepalanya berdenyut. Pandangannya kabur, tapi ia masih bisa melihat ibunya terbaring. Tubuhnya makin pucat. Ia merangkak mendekati ibunya. "Ibu, kita berhasil. Surya sudah hilang." Ibunya tersenyum samar. Tangan dinginnya menyentuh wajah Andra. "Aku tahu kau bisa, Nak. Aku bangga padamu." Andra menggenggam tangannya erat. "Jangan pergi, kita pulang bersama." Air mata ibunya jatuh. "Aku sudah lama bukan milik dunia ini, Andra. Tapi kau masih punya jalan panjang. Hidup untukku." Tubuh ibunya perlahan hancur menjadi serpihan cahaya, lenyap terbawa arus energi yang kini memenuhi ruangan. Andra menjerit, "Ibu!" Tiba-tiba semuanya putih. Andra terbangun di ranjang rumah sakit. Tapi kali ini bukan rumah sakit tua yang menyeramkan. Ia berada di ruang rawat biasa dengan cahaya matahari masuk lewat jendela. Di sampingnya ada seorang perawat yang terkejut. "Nak, kau sudah sadar? Kau pingsan semalaman di depan rumah sakit tua itu. Kami menemukanmu pagi ini." Andra terdiam. Semua itu mimpi, halusinasi, atau nyata? Tangannya meraba sakunya. Map itu masih ada. Tapi halaman terakhir yang bertuliskan pesan ibunya hilang. Beberapa hari kemudian, Andra berdiri di depan makam ibunya. Ia menaruh bunga, lalu berbisik pelan. "Ibu, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku janji, aku akan terus hidup seperti yang ibu minta." Saat ia beranjak pergi, suara samar terdengar di telinganya. "Andra, aku selalu bersamamu." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya angin yang berhembus pelan. Andra tersenyum pahit, lalu melangkah pergi. Namun, di dalam reruntuhan rumah sakit jiwa itu, jauh di ruang bawah tanah, suara lirih terdengar. Tawa pelan, dingin, menggema. "Kau pikir aku benar-benar bisa mati?" Tamat.